Saya biasanya dipanggil Sari. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2011. Saya kuliah di Universitas Semarang. Universitas Semarang sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Semarang yang beralamat di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Ilmu Komunikasi Universitas Semarang berada di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya akan menceritakan sedikit tentang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi di USM itu berdiri pada tahun 2007. Jadi umurnya sekarang adalah 6 tahun. Keunggulan dari ilmu komunikasi Universitas Semarang dibandingkan dengan universitas lain adalah satu, dia ada di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi atau FTIK. Sedangkan di universitas lain, ilmu komunikasinya ada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau biasa disebut FISIP. Kenapa ada di bawah FTIK? Karena ilmu komunikasi Universitas Semarang itu mengkhususkan kepada cyber communication. Cyber communication adalah salah satu jenis komunikasi yang berdasarkan penyampaian pesan yang didistribusikan melalui internet. Karena itu menuntut perkembangan teknologi yang maju. Teknologi sendiri sangat mempengaruhi cyber communication. Dilihat dari cara penyampaian pesan yang menjadi lebih cepat karena adanya internet. Selain itu, juga cyber communication mempunyai sisi positif, yaitu selain kita mengkomunikasikan pesan dengan baik, kita juga harus bisa menggunakan teknologi sebagai media massa. Ilmu komunikasi USM mempunyai slogan Be Different, Think Different. Kenapa Be Different dan Think Different? Karena mahasiswa ilmu komunikasi mempunyai perbedaan dengan mahasiswa ilmu komunikasi yang lainnya, terutama untuk jurusan lainnya juga tentunya. Mahasiswa ilmu komunikasi dituntut untuk lebih kreatif karena nantinya akan dipakai dalam dunia kerja. Dalam ilmu komunikasi kita akan mempelajari tentang jurnalistik, PR atau public relation, kemudian advertising atau periklanan, dan juga dunia broadcasting. Dalam jurnalistik kita akan diajari bagaimana caranya untuk menulis berita, baik itu di media cetak maupun elektronik, yaitu berupa TV, radio ataupun media online. Kemudian dalam public relation kita akan diajari bagaimana cara public relation yang baik untuk mengemas citra perusahaan sehingga mendapat pandangan positif di mata masyarakat. Kemudian dalam dunia advertising atau periklanan, mahasiswa akan diajari bagaimana cara membuat iklan yang baik, baik itu iklan TV, iklan radio yang sesuai dengan etika pariwaran di Indonesia tentunya. Kemudian tentang dunia broadcasting, kita akan diajari cara untuk mengambil gambar, menjadi programmer yang mengatur program-program di acara televisi maupun radio. Kemudian bisa juga menjadi kamera person. Jadi kita berada di belakang layar ataupun menjadi presenter yang ada di depan layar. Untuk pengelolaan jurusan ilmu komunikasi itu sendiri, seperti yang sudah saya bilang tadi, ilmu komunikasi berada di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dekan kita ada namanya Ibu Titi Pinami, kemudian wakil dekan 1 bidang akademik adalah Bapak Susanto, kemudian wakil dekan 2 bidang kemahasiswaan dan kerjasama ada Bapak M.K. Latif, kemudian untuk ketua jurusan sekaligus merangkap sebagai ketua program studi ilmu komunikasi Universitas Semarang ada Bapak Fajriano Fahmi, kemudian untuk sekretaris jurusan sendiri adalah Bapak Yulianto Mugi. Itulah sekilas tentang ilmu komunikasi Universitas Semarang, mulai dari sejarah sampai pengelolaan. Untuk informasi tentang fasilitas dan juga apa saja yang ada di ilmu komunikasi Universitas Semarang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Novi Aditya. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2011. Saat ini saya sedang berada di Lab Radio Universitas Semarang. Nah, Lab Radio ini fungsinya adalah untuk membantu mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, terutama di penyiaran. Nah, di lab radio ini ada mixer, ada mikrofon, ada penyiar,
Ada juga komputer 1 yang fungsinya itu adalah untuk list di mana itu nanti fungsinya untuk membantu penyiar dalam mencari data. Selain komputer 1 juga ada komputer 2. Komputer 2 itu fungsinya untuk proses editing audio. Nah, biasanya kalau waktu proses auditing itu menggunakan software Adobe Audition. Terus di USM Radio ini frekuensinya itu hanya mencakup pada lingkup Fakultas Teknik Informatika, Informasi dan Komunikasi, khususnya di Gedung M dan Gedung H. Channel yang dipakai itu adalah 107.6 FM. Terus dipakai untuk kegiatan mahasiswa di Universitas Semarang, tentunya yang jurusan Ilmu Komunikasi, untuk kegiatan belajar dalam pembelajaran mata kuliah seperti kayak broadcasting atau penyiaran dalam radio. Di dalam lab radio ini ada struktur organisasi Komunitas Radio Ilmu Komunikasi Universitas Semarang yang dikelola oleh mahasiswa ilmu komunikasi itu sendiri. Salah satunya ada ketua, yaitu Ahmad Munif, dan wakil ketua adalah Rita Bianca. Terus sekretaris juga ada Wulan, bendahara ada Andri. Kalau soal off air itu ada Jamal, on airnya ada Pia, Puji, Sela, Vida, sama Jojo. Itulah sekilas penjelasan tentang lab radio. Selanjutnya fasilitas lainnya di Universitas Semarang jurusan ilmu komunikasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Juwita Putriskawati. Saya adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang angkatan tahun 2011. Nah, kalau tadi kita udah dapat banyak sekali penjelasan dari rekan-rekan saya, kali ini saya sedang berada tepat di depan lab televisi yang lokasinya di gedung lantai 2 Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mari kita lihat apa saja fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, seperti yang kita lihat, ruangan ini sudah didesain khusus untuk bagaimana mestinya ruangan siaran berita televisi, di mana ruangan ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan dunia broadcasting. Seperti yang kita lihat, di dalam ruangan ini terdapat meja siar dan dekorasi ruangan yang mendukung untuk penyiaran berita televisi. Dan di atas kita dapat menemukan lampu lightning yang bergantung di sana. Lampu lightning ini berfungsi untuk pencahayaan ketika proses siaran berita itu berlangsung, di mana kita bisa mengatur cahayanya sesuai dengan kebutuhan saat siaran berita televisi itu berlangsung. Lab televisi ini dilengkapi dengan ruang kontrol dan analisis. Mari kita lihat fasilitas apa saja yang ada di dalam lab kontrol. Di sini kita bisa melihat beberapa alat yang digunakan untuk memantau saat kegiatan siaran berita televisi itu berlangsung. Nah, bisa kita lihat di sini kita akan menemukan 4 buah monitor yang terpasang di dinding, di mana 4 monitor ini berfungsi untuk memantau kamera-kamera yang sedang merekam kegiatan penyiaran berita. Di mana kamera yang ada di tengah itu adalah kamera utama atau kamera tengah, dan ada juga kamera 1 dan kamera 2. Dan di sini kita bisa melihat adanya sebuah alat, yaitu dinamakan video mixer, di mana alat ini bekerja untuk menghaluskan perpindahan gambar antara kamera 1 dengan kamera yang lainnya. Dan di sini juga ada audio mixer, di mana audio mixer ini berfungsi untuk mengatur output dan inputnya audio. Nah, di sini, di bagian ini, kita akan melihat digital mixing, di mana alat ini berfungsi untuk mengatur sound atau suara dari penyiar saat membacakan sebuah
Biasanya, ruangan ini sering kali digunakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Semarang untuk proses editing film ataupun video, di mana hasil karya kreativitas mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Semarang itu sendiri. Dan di sini terdapat pula PC atau komputer yang mana dari bahan mentah dari produksi siaran berita televisi ini dibawa di sini dan kemudian akan diediting sebagaimana mungkin berita itu dibutuhkan. Sekian penjelasan saya mengenai lab televisi dan lab kontrol ilmu komunikasi Universitas Semarang. Terima kasih. Nah, saat ini kita sedang berada di depan lab fotografi. Sekarang mari kita lihat fasilitas apa saja yang ada di dalam lab fotografi. Nah, seperti yang kita lihat, di kanan dan di kiri saya terdapat dua softbox yang sudah tertata rapi. Softbox ini berfungsi untuk mengatur pencahayaan ketika kita sedang memotret sebuah objek. Dan juga lab fotografi ini dilengkapi dengan background, di mana background ini akan memperindah view dari foto yang kita ambil. Nah, bagi kalian yang mempunyai ketertarikan dan hobi di bidang fotografi atau sebagai model, kalian bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam lab fotografi untuk mengembangkan bakat dan minat kalian. Tapi tentunya kalian harus terdaftar sebagai mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Semarang. Sekian penjelasan dari kami tentang lab fotografi. Terima kasih. Nah, sebagai tambahan, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi juga terdapat ruangan perpustakaan, di mana buku-buku tertata dengan rapi sesuai dengan program studi masing-masing setiap jurusan, dan juga dilengkapi oleh fasilitas AC dan tempat yang nyaman. Jadi, di perpustakaan kita dapat membaca buku untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Dan juga kita bisa berdiskusi tentang tugas-tugas kuliah kita. Membaca itu penting untuk menambah referensi di bidang ilmu komunikasi. Kemudian diskusi akan membuat kita bisa bertukar pikiran dengan teman sehingga mudah menyelesaikan tugas kuliah. Sebagai tambahan, di dalam program studi ilmu komunikasi Universitas Semarang ini juga terdapat organisasi mahasiswa, yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, di mana semua anggotanya terdiri dari mahasiswa ilmu komunikasi itu sendiri. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat unit kegiatan mahasiswa seperti Fokus dan Konopus, di mana Fokus sendiri bergerak di bidang fotografi dan Kanopus bergerak di bidang perfilman. Demikian penjelasan kami tentang gambaran ilmu komunikasi, sejarah ilmu